Ya, musuh bebuyutan timnas Indonesia bak kucing ompong di laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kerap dihajar, Sinteyong tak bisa sembunyikan dendam kesumat pada Irak. Dan James Revan juga Kelvin Verdong ditarget bela timnas Indonesia saat lawan Filipina nanti. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, Malaysia yang nasibnya tengah berada di ujung tanduk pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali dihadapkan dengan kabar buruk. Kim Panggon selaku pelatih Malaysia dibuat pusing 7 keliling dengan absennya striker andalan Harimau Malaya, Darren Lock. Ya, cedera Darren Lock yang terpaksa dicoret dari skuad untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua membuat Malaysia tak ubahnya seperti kucing ompong. Musuh bebuyutan timnas Indonesia ini dalam situasi tidak menentu menyongsong 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Harimau Malaya bakal menghadapi tuan rumah Kyrgyzstan di Stadion Dolen Omurzakov, Bishkek pada Kamis 6 Juni nanti. Tim asuhan Kim Panggon ini kemudian akan menjamu Taiwan di Stadion Nasional Bukit Jalil 5 hari berselang. Setelah 4 pertandingan dimainkan di grup D, Malaysia kini berada di peringkat ketiga dengan 6 poin. Kyrgyzstan memimpin klasemen dengan 9 poin, sama dengan Oman di peringkat kedua. Sedangkan Taiwan di peringkat keempat tanpa poin. Malaysia harus mendapatkan hasil maksimal pada 2 laga terakhir untuk menjaga asa agar lolos ke putaran ketiga. Namun, Malaysia justru tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya untuk menghadapi 2 laga krusial melawan Kyrgyzstan dan Taiwan. Ya, sebelumnya Malaysia sudah kehilangan 3 pilarnya yang tak bisa bergabung karena cedera. Mereka adalah Faisal Halim, Arif Aiman Hanapi, dan Romel Morales. Akibatnya, 3 pemain tersebut tidak ada dalam daftar 26 pemain di dalam skuad kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Senin 27 Mei, penyerang Syafiq Ahmad juga harus menyusul 3 rekannya itu usai mengalami cedera hamstring. Padahal nama pemain berusia 28 tahun ini sudah masuk dalam daftar 26 pemain di skuad Malaysia. Absennya pemain pinjaman Kedah Darul Aman ini membuat Malaysia hanya menyisakan Darren Lock di posisi striker murni, tapi nasib buruk kembali menimpa Malaysia setelah Darren Lock juga mengalami cedera hamstring. Ya, perkembangan tersebut dibenarkan oleh Kim Panggon dalam unggahan resmi Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM pada Selasa 28 Mei. Alhasil, bomber Sabah FC ini terpaksa dicoret dari skuad timnas Malaysia. Sebagai gantinya, pelatih asal Korea Selatan ini memanggil pemain sayap Kuching City FC Nur Syami Izzuan Amin. Pemain berusia 29 tahun ini sebelumnya masuk dalam daftar standby. Syami berusia 29 tahun akan menggantikan Darren Lock dari Sabah FC yang sudah melapor untuk latihan kemarin, namun harus keluar setelah dokter memastikan cedera hamstringnya. Ya, mudah-mudahan Darren cepat pulih dari cederanya dan kembali ke pemusatan latihan terpusat tim berikutnya, kata Kim Panggon. Ini bukan kali pertama Nur Syami dipanggil ke dalam skuad timnas Malaysia asuhan Kim Panggon. Ia pernah bermain untuk skuad Harimau Malaya di Piala AFF 2022, tepatnya dalam 2 laga grup melawan Laos dan Vietnam serta leg pertama semifinal melawan Thailand. Kendati begitu, absennya Darren Lock menjadi kerugian bagi Malaysia, mengingat ia merupakan bomber andalan Harimau Malaya. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, timnas Indonesia layak mengusung misi balas dendam saat berjumpa dengan Irak pada matchday kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua di 6 Juni nanti. Skuad Garuda dalam beberapa perjumpaan terakhir kerap ditumbangkan oleh tim Asia Barat itu. Pun pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengungkapkan kalau dia masih penasaran pasukannya selalu menyerah dari Irak dalam beberapa laga terakhir di segala level. Ya, pada matchday perdana grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua yang dihelat di tahun lalu, timnas Indonesia senior digasak dengan skor telak 1-5 ketika tandang ke Basrah. Lalu di Piala Asia kemarin yang digelar awal tahun ini di Qatar, timnas Indonesia asuhan Sinteyong juga tumbang dengan skor 1-3 di fase grup.
Tidak ketinggalan di level U23 pun timnas Indonesia keok baru-baru ini di Piala Asia U23 Qatar. Jumpa di laga perebutan juara ketiga, skuad Garuda Muda takluk setelah kecolongan gol di babak extra time alias perpanjangan waktu. Ya, kini timnas Indonesia akan kembali bertemu dengan Irak. Kali ini giliran skuad Garuda Senior yang gantian menjamu Irak di laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk putaran kedua di 6 Juni nanti. Sinteyong mengakui di atas kertas Indonesia tidak diunggulkan pada pertandingan mendatang. Tapi meski begitu, saat memimpin timnas Indonesia U23, sang pelatih menilai timnya bisa mengimbangi Irak seandainya tidak dirugikan oleh wasit. Ya memang kita kalah melawan Irak di level senior dan U23. Tapi menurut saya untuk U23 itu memang kita kalah karena ada kesalahan keputusan dari wasit. Dan untuk pertandingan nanti mungkin kalau wasit bisa memimpin dengan adil, saya bisa coba untuk meraih kemenangan, kata pelatih berusia 53 tahun itu. Dia menambahkan, ya tentulah kita ingin membalas kekalahan-kekalahan lawan Irak itu ya. Ada saatnya pasti kita beruntung jika kita melakukan semuanya dengan benar. Apalagi Indonesia akan main di kandang, ucap Sinteyong. Ya, dua pertandingan yang akan dihadapi timnas Indonesia bulan Juni ini punya arti penting bagi pasukan Sinteyong. Setelah menjamu Irak di Stadion Temaglora Bung Karno, Jakarta di 6 Juni, timnas Indonesia akan menerima lawatan Filipina di venue yang sama pada 11 Juni untuk laga terakhir Grup F. Hanya dengan satu kemenangan dari dua laga sisa tersebut, maka tim Merah Putih bisa mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, sementara itu juga Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora RI Dito Aryo Tejo bicara tentang proses naturalisasi Jens Reven dan Kelvin Verdong. Sebelumnya, berkas Jens dan Verdong saat ini masih terus dikebut. Tujuannya agar mereka bisa tersedia untuk timnas Indonesia. Apalagi Sinteyong masih bisa menambah pemain untuk bergabung ke skuad Garuda menjelang melawan Irak dan Filipina. Dito menjelaskan pihaknya terus mengawal proses ini, termasuk untuk menjalin pertemuan dengan DPR dalam waktu dekat. Dia berjanji bahwa waktu yang ada bisa segera dimaksimalkan agar mereka bisa segera bermain untuk Indonesia. Ya, meski terus didorong agar segera selesai, proses naturalisasi tetap akan membutuhkan waktu. Diperkirakan mereka baru bisa bergabung pada bulan April mendatang. Menpora memang tidak bisa menjanjikan dua pemain ini bisa bergabung saat membela Irak, tapi dia yakin bahwa proses ini selesai sebelum pertandingan melawan Filipina. Ya kita usahakan, kalau nggak Irak minimal bisa melawan Filipina ya. Dan ya sekarang kita coba fokus untuk percepatan, kata Dito Aryo Tejo.